Krisno jalaran suko kulino, merasa nyaman, curhat, akhirnya makan bareng, jalan bareng, terjadilah apa yang terjadi. La tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan ikut-ikut langkah-langkah setan. La tusafiranna mra'atun illa ma'adhi mahramin. Tidak boleh musafir keluar kota, satu kantor, atasan bawahan, sama-sama seminar, panitia acara, narasumber pembawa acara, tukar nomor, kirim gambar, kirim video, curhat, nyaman, terjadilah apa yang terjadi. Hati-hati, waspada. Berawal dari perkenalan, berlanjut dengan perbuatan zina. Rusak diri, rusak anak, rusak suami. Yang kedua, la takhda'na bil qaul. Jangan bersuara mendayu-dayu, lemah gemulai. Jadi bersuara yang normal-normal aja, nggak usah terlalu manis-manis, basa-basi. Itu hanya perlu untuk suami. Kalau suami silakanlah bermanis-manis, lemah gemulai, lemah lembut. Jangan dibalik. Ke suami membentak-bentak, ke orang lemah gemulai. La takhda'na bil qaul. Jangan bersuara mendayu-dayu. Yatma'alladzi fi qalbihi marad. Karena ada orang-orang yang hatinya ada penyakit. Kalau dia dengar suara mendayu-dayu, maka otaknya langsung rusak, error. Yang ketiga, la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan bersolek-solek jahiliyah. Perempuan bersolek, rambutnya dicat, matanya hijau biru, bibirnya merah, itu untuk suaminya. Di kamar, hanya dia dengan suaminya. Adapun untuk orang lain, yang paling kuat wajahnya ditutup. Yang pendapat pertengahan, wajahnya tetap dibuka, tapi tetap menjaga adab. Jadi jangan dibalik. Untuk suami wajahnya biasa aja, pas mau keluar rumah barulah dia bermake up. Ini tidak dibenarkan. Yang keempat, perempuan itu tidak boleh innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullah. Takutlah kamu kepada Allah. Tidak boleh ghibah. Kenapa untuk ghibah itu ayatnya khusus ada menyebut perempuan? Padahal biasanya ayat umum laki-laki. Ayat puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Ayat itu bunyinya itu laki-laki. Walaupun perempuan masuk. Tapi khusus untuk ayat ghibah, namimah, ejek mengejek, olok mengolok. La yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisaun. Nah, ada nisa. Kenapa mesti ada perempuan? Karena memang dunia gosip, ejek mengejek, olok mengolok, namimah, adu domba itu didominasi oleh perempuan. Walaupun laki-laki ada juga, maka selalu mulut kau macam mulut perempuan. Karena memang kebanyakan perempuan yang begitu. Nah, maka dijaga hati-hati. Kalau bicara aib orang lain, kemudian ghibah, namimah, mengadu domba, omongan si A tentang si B, didengar si C, berantam si C dengan si A gara-gara si B. Mungkin omongannya nggak sampai melalui yang omongan, dia nggak ngomong, tapi copy paste, share di grup-grup WhatsApp. 5 menit, 50 grup sudah sampai itu berita. Nah, ini masuk dalam ghibah dan namimah. Yang terakhir, yang kelima,
bahwa perempuan ini di antara penyebabnya masuk neraka adalah karena melawan kepala rumah tangga. Makanya disebut innama huwa jannatuki wa naruki. Sesungguhnya suamimu itu adalah jannatuki, surgamu, wa naruki, dan nerakamu. Suamimu bisa jadi surgamu, suamimu juga bisa jadi nerakamu. Istri anak orang kaya, gajinya PNS, pengusaha, bisnis banyak, ngomong sembarangan, menyepelekan laki-laki. Itu laki-laki kehilangan superior. Akhirnya bisa-bisa laki-laki itu dua efeknya. Pertama, dia jadi minder, tidak bernafsu, kehilangan kejantanan superior, bisa-bisa dia jadi homo. Dan efek itu kalau efeknya ke bawah, efeknya ke atas, dia mau menunjukkan egonya, akhirnya KDRT. Dia merasa, oh saya disepelekan, akhirnya dia melawan. Kalau dia diam, merasa sedih, merasa iba, melo, itu ke bawah. Tapi kalau dia bangkit, dia keras, menjadi brutal. Itu. Kok yang salah perempuan, Pak Ustadz? Kan laki-lakinya. Laki-laki itu reaksinya, reaksinya itu efek dari perlakuan perempuan. Makanya kalau ada komisi perlindungan laki-laki perempuan, mesti ada juga perlindungan laki-laki. Laki-laki yang teraniaya ini banyak sekali laki-laki mengadu ke saya. Karena apa? Karena dari berbagai hal, secara psikologis dan lain sebagainya. Maka wanita menjaga inilah nasihat-nasihat untuk muda. Perempuan itu salat shalah khamsaha, dia salat 5 waktu. Wa shamat shaumaha, dia melaksanakan fardu Ramadan. Kemudian dia melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, patuh kepada suaminya, maka masuk surga min haitsu sya'at, dari pintu mana saja yang dia mau. Ada orang masuk surga dari pintu babus shadaqah karena shadaqah. Ada yang masuk surga dari pintu babus shalah karena salat. Ada yang masuk surga karena babur rayyan, banyak puasa. Tapi perempuan, dia bisa masuk dari pintu mana saja kalau dia patuh pada suami. Suami yang bagaimana? Nah, ini kadang laki-laki juga sembarangan, dikit-dikit patuh sama suami. Suami yang bagaimana? Suami yang takut sama Allah, suami yang amanah, suami yang menunaikan perintah Allah. Ini enggak sholat, enggak puasa, mengumbar aurat, selingkuh, narkoba. Giliran ngomong patuh sama suami. Suami yang bagaimana? Nah, inilah 5 poin yang saya sampaikan sebagai pengantar dialog interaktif. Berikutnya saya serahkan kepada Al-Mukarram. Terima kasih. Falyatafaddal mashkura. Jazakumullah khairan. Kita kembangkan pada dialog interaktif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, meskipun singkat tapi Masya Allah luar biasa Ustaz. Ini Ustaz ada yang sudah resen mau bertanya Ustaz. Sehingga bagi ayah bunda sekalian dipersiapkan pertanyaannya, kita dahulukan dulu yang ini resen karena sudah tadi ya. Baik, silakan bersama Ibu siapa ini? Bersama iPhone 2. Baik, ini silakan. Halo Ibu, open mic Bu. Baik, kalau gitu yang ini aja Ibu Anita Permatasari. Silakan Ibu untuk menghemat waktu atau maksimal waktu yang ada. Silakan langsung aja bertanya kepada Ustaz Abdul Somad Hafizahullah Ta'ala. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo. Masya Allah.
saya langsung berbicara dengan Ustaz Abdul Somad ini luar biasa. Barakallah. Ustaz, suara Barakallah. saya agak goyang. Barakallah. Saya nangis. Ibu saya Ustaz. Ya. Salah satu Wah. tadi itu kalau kurang jelas ya. Salah satu besan ibu saya itu Nasrani. Kemudian menantu beliau itu kakak ipar saya bertanya bagaimana jika dia mendoakan akhirat ibunya. Ibu saya menjawab tidak bisa kalau ibunya masih tetap dalam keyakinannya sampai beliau meninggal. Ya, nangislah kakak saya ya, kakak ipar saya. Nah, ibu saya cuma menasihati begini dalam bahasa Jawa, nanti saya terjemahkan. Yang kowe ora iso ngopeni akhirate ibumu, ngopenono donyane. Ya, artinya kalau kamu nggak bisa memelihara akhirat ibumu, maka peliharalah dunianya. Artinya ibu saya menyuruh kakak saya untuk berbakti pada orang tuanya yang Nasrani tersebut. Biasanya kan kalau sudah berbeda keyakinan itu banyak yang putus hubungan. Meskipun itu bersaudara, secara banyak yang memutus hubungan karena berbeda keyakinan. Tapi nasihat ibu saya seperti itu. Nah, bagaimana Ustaz, nasihat ibu saya tersebut pada kakak ipar saya. Demikian Ustaz, Ya. karena saya sendiri menganggap bahwa itu salah satu bentuk toleransi tertinggi ibu saya pada besannya. Begitu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi saudari-saudara saya yang muslim, orang tuanya, saudaranya ada yang belum Islam, kalau masih hidup, doa Nabi untuk orang Taif. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah. Berikan hidayah ibu saya, bapak saya, abang saya, kakak saya, adik saya. Doanya doa Nabi Muhammad untuk orang Taif. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kalau masih hidup. Kalau sudah meninggal, doanya doa Nabi Isa Al-Maidah 118. Kalau sudah meninggal, doanya doa Nabi Isa 118. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk, kalau engkau azab mereka itu adalah hambamu, wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Kalau engkau ampunkan, sesungguhnya engkau maha kuasa lagi maha bijaksana. Masalah silaturahim, dalilnya adalah dalil Anas. Dalilnya adalah dalil Asma. Asma ini Islam, ibunya tidak Islam. Ibunya datang mau sowan silaturahim, Asma takut. Nanya ke Nabi, saya mau silaturahim ke ibu saya, bisa apa enggak? Kata Nabi, siliha, sambung silaturahim. Itu dalil nyambung silaturahim dengan ibu yang tidak muslim, boleh. Afa'tiha, boleh beri hadiah, boleh. Berikan makanan, belikan baju, belikan sepatu, belikan tas, kasih hadiah. Saudara-saudara saya yang sudah jadi muslim, orang tuanya yang belum Islam, jangan buat orang tua kalian merasa kehilangan. Dulu saya nyangka kalau anak saya masuk Islam, ini anak saya hilang Pak Ustadz. Ternyata setelah masuk Islam kok ya jadi lebih baik, lebih sopan, lebih lembut,
lebih sering nelpon, lebih sering silaturahim, lebih sering ngasih hadiah. Begitu mestinya. Bukan mentang-mentang udah masuk Islam, nggak pernah silaturahim, nggak pernah nelpon, nggak pernah ngasih hadiah, datang-datang neraka. Itu bukan ajaran Islam. Nah, apa yang dilakukan oleh ibunda dari ibu sudah sangat tepat. Apik tenan, apik kabeh. Muga-muga dapat hidayah mlebu nang surga. Amin. Demikian. Baik, ini ada lagi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz izin bertanya, bagaimana menjadi wanita karir tapi juga menjadi wanita yang menurut patuh kepada suami, sedangkan waktu kami terbagi dengan pekerjaan masing-masing. Baiknya seperti apa membagi waktu? Waqarna fi buyutikunna, hendaklah kamu di rumah. Tugas pokok perempuan itu di rumah. Prestasi perempuan yang paling hebat adalah anak soleh. Harta perempuan yang paling hebat adalah anak soleh. Tidak bisa ditebus dengan piagam penghargaan, tidak bisa ditebus dengan Grammy Award, tidak bisa ditebus dengan gaji SPPD, uang tunjangan. Tapi kalau perempuan mau kerja, syarat dan ketentuan berlaku. Pertama, izin suami. Mas, saya mau izin kerja. Saya kan sarjana S1, S-loro. Saya ini kan sudah lulus PNS. Saya izin melanjutkan kerja ya. Makanya sebelum nikah itu ada khitbah, masak, saling mengerti. Jangan sampai udah nikah suaminya ngamuk-ngamuk suruh resign. Akhirnya kelahi sama orang tuanya ngomong, saya yang menyekolahkan kamu, saya yang masukkan kamu PNS, enak aja dia nyuruh kamu keluar. Makanya dipahamkan dulu waktu khitbah itu, ta'aruf. Jadi izin suami. Yang kedua, tidak meninggalkan kewajiban. Pagi sebelum kerja siapkan dulu. Syukur-syukur gajinya lebih bisa ngangkat asisten rumah tangga. Andai nggak bisa ngangkat, kerjasama dengan baik, siapkan dulu sarapannya, minumnya. Saya bisa makan nanti di kantor, kata suaminya. Di pasar, siapkan minumnya. Berapalah susahnya buat teh manis. Mungkin teh manis di pasar tuh sama gulanya, sama tehnya, tapi rasanya beda. Yang dibuatkan istri di rumah itu ada perhatian, ada doa, ada solawat. Ini masalah hati ini sekarang, bukan masalah tenggorokan. Masalah hati. Hati suami yang meminum. Istri jam 7 pagi sudah berangkat. Pulangnya jam 4 sore. Jam 5 sampai rumah. Bersih-bersih, mandi, habis maghrib baru bisa fokus. Lanjut makan malam, isya. Habis isya jam 8, 9, 10, 2 jam. Waktu tinggal untuk anak sama suami 2 jam. Tolong 2 jamnya quality time. Handphonenya mati. TV mati, laptop mati. Kerja tadi kan udah di kantor. Ini anak mau datang bawa nilaiku bagus loh ma. Tengok, lihat. Suaminya mau ngobrol, mau cerita. Walaupun waktunya sudah habis 8 jam di kantor, tempat kerja, sisa 2 jam itu jangan sampai hilang juga. Ini catatan penting. Ada anak yang ingin direspon. Ada suami yang perlu berbagi cerita. Jangan lebih nyaman dengan orang lain daripada dengan keluarga. Karena berawal dari perkenalan, muncul kenyamanan, berakhir dengan perselingkuhan, puncaknya kehancuran anak, suami, masa depan. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Masya Allah,
Baik, sekarang kita akan beralih ke yang raise hand. Silakan Ibu Siska Fajriani di open mic. Belum kedengeran Ibu Siska? Mungkin volumenya bisa ditinggikan Ibu Siska. Di sini belum kedengeran. Baik, kita pending dulu ya Bu Siska ya. Sekarang kita akan beralih ke chat terlebih dahulu. Nah ini Ustadz, mengenai tadi Ustadz yang teman di kantor tadi Ustadz, suami pernah kesemsem dengan teman kantornya. Pernah suatu hari saya tahu dan kami bertengkar hebat sampai akhirnya keluarlah kata talak 1 yang diucapkan oleh suami ke saya. Bagaimanakah status pernikahan kami Ustadz menurut agama? Minta saran Ustadz, bagaimanakah saya seharusnya yang saya lakukan? Karena sampai saat ini hati saya rasanya masih luka Ustadz. Kalau suami mengatakan saya talak kamu, sudah jatuh talak 1. Kalau jatuh talak 1, punya waktu 3 bulan untuk rujuk. Kalau rujuk dalam waktu 3 bulan, berarti sudah rujuk. Tapi nanti kalau talak lagi, jatuh talak 2. Kalau selama 3 bulan tidak rujuk, berarti dia sudah pisah, dia bisa nikah dengan orang lain. Kalau mau rujuk lagi, maka mesti ada akad ulang kalau rujuk setelah 3 bulan. Itu tentang talak. Adapun sakit hati, maka masalah hati ini lain orang lain. Ada orang yang lambat sakit hati, mudah memaafkan. Ada yang mudah sakit hati, lambat memaafkan. Yang paling baik, susah sakit hati, mudah memaafkan. Yang paling parah, mudah sakit hati, susah memaafkan. Nah, jadi bagi yang susah memaafkan, sifat orang bertakwa itu wal afina anin nas, mudah memaafkan. Doa kita tiap Ramadan malam, Allahumma innaka afun, engkau maha pemaaf, tuhibbul afwa, engkau suka pada maaf, fa'fu anni, maafkanlah saya. Jadi kalau kita minta maaf, maafkan juga orang lain, maka berikanlah maaf. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, kita sekarang akan beralih ke via yang raise hand dulu. Ini ada dari Ibu Khadijah, beliau dari Brunei Darussalam. Silakan di open mic dan juga open kamera. Ibu Khadijah, silakan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jamaah dari jauh dari Brunei Darussalam. Saya ingin bertanya kepada Tuan Guru. Saya sering keluar kota, hadir majelis ilmu, meeting dari kantor saya juga. Keluar kotanya tanpa suami saya, dan kadang-kadang umrah sendiri dengan teman-teman wanita. Sebelum itu saya memang sudah izin dari suami saya dan dia membenarkan. Saya masih ragu-ragu kalau saya keluar rumah itu gimana. Sering tinggalkan suami saya di rumah, Ustaz. Ya dia benarkan, tapi saya masih rasa tidak enak. Adakah berdosa kata Ustaz? Sekian, terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan. Imam Nawawi
nama lengkapnya Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, meninggal tahun 676, membolehkan perempuan haji tanpa mahram dengan syarat izin suami, perjalanannya aman, dan ada perempuan-perempuan yang amanah. Nah, 3 syarat ini apakah terwujud sekarang? Terwujud. Pertama, izin suami. Suami ibu sudah izin. Yang kedua, perjalanannya aman. Sekarang aman. Dari Brunei Darussalam ke Saudi Arabia aman, ada security, ada polisi. Dari Brunei Darussalam ke Jakarta aman, kecuali ke Rohingya, ke Palestina, ke Ukraina, ini tidak benar. Aman. Yang pertama, izin suami. Yang kedua, perjalanan aman. Yang ketiga, ada perempuan-perempuan yang amanah. Dengan laki-laki yang tak mahram tak boleh. Kalau mahram, adik, kakak, anak, boleh. Tapi kalau tidak ada perempuan-perempuan yang amanah. Jadi kalau berangkat umroh, satu bis 40 orang, itu banyak perempuan-perempuan yang amanah, yang kira-kira tidak berkhianat, yang kira-kira tidak bersekongkol dalam perbuatan jahat. Cukup 3 syarat, maka hukumnya boleh. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, tabarakallah. Ini lagi dari via chat Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana untuk prakteknya? Jika saya suka penampilan rapi, bukan hanya ketika keluar rumah, tapi di rumah setiap sudah mandi selalu dandan, agar terlihat lebih fresh. Suami lihat pun senang, dan suami pun juga mensupport. Jadi sudah tampilan harian make up gitu Ustaz. Nah ini gimana Ustaz? Batasan Islam suka dengan yang indah-indah, tapi wanita terbatas dalam dandan atau make up. Karena keluar rumah pun otomatis masih ada make up di wajah Ustaz. Kalau di dalam kamar, di rumah bersama suaminya, itu terserah dialah, urusan dia. Kalau dia keluar, maka pakaiannya pertama tidak transparan. Kainnya itu kain yang gelap, jangan yang jarang. Perhatikan jangan sampai perempuan memakai kain yang jarang, yang transparan, kalau kena panas kelihatan dari luar. Yang kedua, tidak sempit. Jadi kainnya itu lapang, tidak nampak bentuk tubuh, bagian atas, bagian bawah, bagian tengah. Jadi kainnya longgar. Yang ketiga, tidak bersolek berlebihan. Jadi kalau dia pakai bedak hanya mengembalikan warna kulit boleh. Warna kulitnya aslinya begini, tapi kelihatan wajahnya pucat kusam. Lalu dia pakai warna kulit, mengembalikan ke warna asli boleh. Yang tidak boleh itu melebihkan ke atas. Lebih cantik, lebih glowing, lebih tak boleh. La'anallahul washimat, Allah melaknat perempuan tukang buat tatu. Wal mutashimat, minta buatkan tatu. Wal mutafnammisat, mencabut bulu mata. Wal muta'alismata, wal mutafallijat, mengotak-atik gigi. Wal mughayyirat, merubah ciptaan lil husni, untuk mempercantik-cantik. Kerja setan itu selalu membuat wanita berhalusinasi. Wala umanniyannahum, aku buat mereka selalu merasa nanti kalau dagu dioperasi kamu cantik, setelah dagu bibir, setelah bibir pipi, setelah bibir hidung, semua. Padahal orang yang melihat malah ngeri. Orang yang oplas tu wajahnya mirip-mirip semua. Kalau sudah tua mengerikan sekali, menakutkan. Dia merasa cantik, orang lain merasa takut. Siapa yang buat dia merasa cantik? Setan. Wala uzayyinanna, aku perhiasi, aku hiasi pikiran mereka, berhalusinasi. Nah, jadi prinsipnya
membuat yang tidak normal menjadi normal, giginya berantakan, dipakai alat untuk menyusun bagus, nggak salah. Yang sudah bagus di otak hati itu yang nggak boleh. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, insyaallah, barakallah. Ini ada lagi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, izin bertanya. Jika doa ibu tidak tertolak untuk anaknya, bagaimana peran doa istri kepada suaminya? Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Manusia ini bisa bergerak karena otak. Otaknya lumpuh semua. Stroke. Otaknya ibadah itu adalah doa. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu untukku, maka aku akan kabulkan. Ada doa ibu ke anak, Rabbi habli minas solihin. Ada doa anak ke ibu, Rabbi fili wali walidayya. Ada doa suami ke istri, istri ke suami, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ada doa untuk saudara, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Jadi bagaimana dengan doa suami ke istri, istri ke suami? Maka bagian dari ibadah. Doakanlah. Orang yang tidak mau berdoa itu sombong, angkuh. Nabi saja berdoa. Maka doakan suami, Rabbana hablana min azwajina, jadikanlah pasangan hidup kami, wa zurriyatina, keturunan kami, qurrata ayun, orang-orang yang sejuk dipandang mata. Selamatkan suami saya dari riba, dari narkoba, dari zina, dari fitnah akhir zaman. Sangat baik. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Ini ada lagi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon nasihat untuk kami. Ustaz, mohon nasihat untuk kami para ibu single parent dalam mendidik anak-anak. It's 9 hours. Seorang ibu single parent mendidik anak berperan ganda. Satu sisi sebagai ibu, juga sebagai ayah. Dia belikan kain sarung supaya anaknya rajin sholat. Ibu pergi ke masjid bulan Ramadan aman, dengan syarat dan ketentuan berlaku, bawa anakmu sholat tarawih. Kamu sholat tarawih ya, hati-hati, jangan ribut, jangan main-main. Nanti pulang mama tanya apa doa imam tadi, ayat apa yang dia baca. Ibu carikan guru mengaji, gurunya ke rumah atau anaknya masukkan ke MDA, PDTA, antar anak ke sana. Ibu mengantar anak sekolah, menjemput sekolah, mengambil rapor, belikan perhatian. Ada surprise, nilai kamu bagus, ini nilainya. Ada punishment karena kamu meninggalkan sholat, ini hukumannya. Nabi Ibrahim alaihissalam, anaknya bernama Ismail, dibesarkan seorang ibu bernama Sarah, bernama Hajar. Nabi Musa alaihissalam dibesarkan oleh ibu angkat di istana Fir'aun. Jadi saya bertemu banyak pengusaha-pengusaha sukses, pejabat-pejabat yang dibesarkan oleh seorang ibu. Ibu tetap semangat, didik anakmu menjadi anak yang membahagiakan orang tua. Barakallah. Demikian. Abdurrahman, mohon maaf di unmute dulu. Saya. Ini ada lagi Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, atas izin Allah, saya bisa menemani ibu saya selama 5 tahun. Usia ibu saya 75 sampai 80 tahun. Saya merasa berdosa karena saya merasa pernah menyakiti hati ibu saya.
saat itu ibu semakin sepuh sehingga saya harus memandikan, membersihkan pipis, pup dan lain sebagainya. Saya waktu itu sedang merasa sangat lelah. Selain mengurus keluarga, juga ibu, saya selalu menangis ketika saya ingat ibu, Ustaz. Apakah dosa saya diampuni Allah juga ibu, Ustaz? Merasa beramal padahal tidak ada amal, itu kerja setan. Merasa khusyuk padahal tidak khusyuk, itu juga kerja setan. Merasa sudah berbuat padahal belum berbuat, itu kerja setan. Tapi ada kerja setan satu lagi, merasa salah padahal tidak salah, itu juga kerja setan. Merasa berdosa padahal sebenarnya tidak. Setan ingin kita sedih, kita down, kita meratapi nasib berkepanjangan. Kalau saya naik pesawat, saya merasa bersalah. Kenapa saya tidak bawa ibu saya jalan-jalan dulu? Kenapa saya tidak bawa ibu saya ke Kuala Lumpur? Kenapa tidak saya bawa ke Brunei Darussalam? Kenapa tidak saya bawa umroh 2 kali setahun? Kenapa tidak? Kenapa tidak? Maka cara menghilangkannya, begitu muncul kata-kata kalau, lau miftahus syaitan. Kalau itu kunci setan masuk. Kalaulah dulu ku bawa jalan-jalan, kalaulah dulu ku buatkan rumah besar, kalaulah dulu ku berikan mobil bagus, kalaulah dulu. Begitu datang kalau, putus kalaunya dengan Al-Fatihah. Untuk almarhumah ibu saya, ayah saya, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Begitu cara memutusnya. Apakah setelah meninggal sekian tahun hilang rasa bersalah? Enggak hilang. Saya sampai hari ini masih terngiang-ngiang di kepala. Cara memutusnya, putus. Jangan pernah ada kalau. Sekali muncul kalau, pukul dengan Al-Fatihah. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, tabarakallah. Ini adalah Ustaz. Assalamualaikum. Berkaitan dengan taat suami, Ustaz. Apakah boleh memutus silaturahmi dengan sahabat? Karena sahabat saya dikala pandemi pernah berzina sampai melahirkan anak dan tidak berani terus terang ke suaminya. Atas dasar itu suami saya melarang keras saya menjalin pertemanan. Mohon sarannya Ustaz, apakah boleh taat kepada suami dengan memutuskan silaturahmi dengan alasan jangan sampai kena efek dosa seorang pezina? Bukankah dosa itu hak Allah? Pergaulan 3. Pertama, intens. Kedua, lawan dari intens, putus. Yang tengah, tetap say hello. Intens, akrab, satu grup, pagi petang nanya, jangan. Kenapa? Kita khawatirkan dia belum bertaubat atau banyak efek negatif. Putus juga tidak boleh. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga, qati'ur rahim. Intens jangan, putus juga jangan. Terus khairul umur awsatuha, yang pertengahan tetap say hello. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga Allah menerima taubat kita. Semoga dosa kita diampunkan. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf zahir dan batin. Putus jangan, intens jangan, say hello. Pertengahan. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah, tabarakallah. Ini adalah Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Siapa yang harus dibela? Seorang suami jika ibunya salah. Istrinya apa ibunya? Kalau anak laki-laki membela ibunya, bagaimana dengan ibu yang tidak punya anak? Siapa yang akan membela dia? La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau menyebabkan maksiat kepada Allah. Ibu kandung menyuruh kita buat dosa,
Kita jangan ikut. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun. Kalau mereka memaksamu untuk buat dosa, fala tuti'huma. Jangan ikut. Tapi wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetaplah bergaul dengan baik. Ibu, ini yang ibu sampaikan ini bertentangan dengan ajaran Islam. Kamu jangan ceramahin saya, bla 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 bla. Tetap bergaul dengan baik. Jangan putuskan silaturahim dengan ibu. Kalau ibunya dekat dengan Allah, anaknya dekat dengan Allah, mereka akan ketemu makin dekat. Istrinya dekat dengan Allah, ibunya dekat dengan Allah, mereka akan ketemu dekat. Tapi kalau jauh dari Allah, jalan masing-masing, nggak akan ketemu. Kalau saling mendekati, dia akan dekat. Prinsipnya, tidak ada ketaatan kepada manusia yang menyebabkan maksiat kepada Allah. Taat kepada istri tidak boleh kalau menyebabkan maksiat pada Allah. Taat kepada suami tidak boleh kalau menyebabkan maksiat pada Allah. Taat kepada ibu tidak boleh kalau menyebabkan maksiat kepada Allah. Tapi caranya dengan santun, dengan sopan, dengan adab, toto kromo, lemah lembut, budi bahasa, akhlakul karimah, etika dan moral. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sekarang kita akan beralih ke yang resen. Silakan Ibu Aidani, bisa di open mic. Ibu Aidani, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pangapunten yang banyak, saya lagi safar untuk menuju Gunung Kawi. Saya ada pertanyaan untuk Burunda terkait dengan Bapak Ibu atau keluarga yang memiliki 3 putri. Saya pernah mendengar dalam suatu kajian bahwa orang tua yang memiliki 3 orang putri itu lebih memiliki kesempatan untuk dimasukkan di dalam surga. Begitu juga dengan 2 perempuan. Nah, untuk ini bagaimana Ustadz? Apakah berlaku untuk perempuan saja ataukah dengan putra-putra yang komposisinya beda-beda, ada yang 2 perempuan, 1 laki-laki ataupun 3 anak laki-laki? Pertanyaan yang kedua adalah untuk memandikan jenazah seorang bapak ataupun ibu kita, sebaiknya putranya yang berbeda jenis kelamin menikah boleh memandikan atau tidak? Matur suwun sangat Ustadz, pangapunten mengganggu suara yang di perjalanan kami. Semoga sehat berkah selalu untuk Ustadz Abdul Somad dan panitia IASI, juga untuk semua jemaah. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Man ala salasa banatin, siapa yang merawat 3 anak perempuan, fa'addabahunna, dididik dengan baik, wa zawwajahunna, nikahkan dengan orang baik, wa ahsana ilaihinna, buat baik sampai mati, falahul jannah, dapat surga. Bagaimana kalau anaknya laki-laki? Bagaimana kalau anaknya campur laki-laki dan perempuan? Hadis ini tentang perempuan karena anak perempuan dilecehkan, ditanam, dikubur hidup-hidup, dibunuh. Jadi mana hadis ini? Sedangkan anak perempuan yang rendah saja kalau kau jaga dapat surga, apalagi kalau anak laki-laki. Sedangkan anak perempuan yang katanya remeh, temeh, rendah, hina, itu kalau kau jaga masuk surga, apalagi kalau anak laki-laki. Jadi anak laki-laki bukan berarti tidak masuk surga, apalagi anak laki-laki. Kemudian tentang apa tadi, lupa? Memandikan Ustaz, memandikan ibu atau bapak jenazah yang telah meninggal. Saya pernah mendengar tidak boleh memandikan putranya yang jenis kelamin yang berbeda.
Tetapi di lain kesempatan saya pernah mendengar boleh putranya yang laki-laki memandikan yang perempuan. Ya, monggo, Bunda. Yang memandikan jenazah Nabi itu Sayyidina Ali. Siapa lagi? Abbas. Siapa lagi? Fadl bin Abbas. Sayyidina Ali saudara sewali, ayah Nabi dengan ayah Ali. Abbas paman Nabi. Fadl Abbas anak paman Nabi. Kenapa tidak Fatimah? Sayyidatuna Fatimah. Kenapa tidak Sayyidatuna Aisyah? Itu menunjukkan laki-laki dimandikan laki-laki, perempuan dimandikan perempuan. Jadi anak laki-laki memandikan bapaknya, anak perempuan mandikan ibunya. Kalau ibunya nggak punya anak perempuan, mantunya cari menantu yang solihah. Anak nggak ada, menantu nggak ada, penyelenggara jenazah. Makanya kita mesti memperhatikan penyelenggara jenazah. Prinsipnya laki-laki dimandikan laki-laki, perempuan dimandikan perempuan, kecuali pada saat darurat, emergensi, nggak ada sama sekali yang bisa, itu baru boleh. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah, tabarakallah. Ini lagi yang via resen dulu, banyak sekali. Silakan di open mic Ibu Alzea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, Ustadz Abdul Somad, saya mau menanyakan, ini ada saudara saya, beliau itu sudah menikah dengan suaminya itu Katolik, tetapi waktu menikah itu sudah masuk mu'alaf, sudah dikaruniai anak, tetapi ibunya suami belum tahu kalau mereka sudah menikah, anaknya sudah menikah, karena ibunya masih Katolik. Pertimbangan kalau misalkan tahu nggak bakal dibolehin, nggak direstuin. Dan hari kemarin baru ngomong ke ibunya kalau sudah menikah, tapi ngomong kalau tetap Katolik, nggak masuk Islam. Akhirnya ibunya bilang, oke, kalau gitu taunya berarti kan nikahnya Katolik sama Islam, Ustaz. Sekarang saudara saya diminta untuk pemberkatan di gereja. Itu gimana ya Ustadz ya? Apa maksudnya saudara saya menolak, cuma kata suaminya diiyain aja. Jadi saya itu diminta pendapat, jadi saya bingung, saya harus gimana kalau menasihati beliau, Ustadz. Terima kasih. Satu bohong, ra'suz zunub al-kadhib, induk dari segala bohong, induk dari segala dosa adalah bohong. Satu bohong akan ditutupi 100 bohong. Pertama, bohong nggak masuk Islam. Udah bohong, ternyata masuk Islam. Karena ibunya nggak tahu anaknya Islam, minta pemberkatan. Bohong 2. Nanti kalau anak lahir cucu mau minta baptis, bohong 3. Nanti pas acara hari besar, sebutkanlah kebenaran walaupun menyakitkan. Ibu, saya akan melanjutkan kehidupan saya. Saya akan masuk Islam. Walaupun ini menyakitkan bagi ibu, maafkan saya. Tapi inilah perjuangan cinta saya. Karena kalau satu bohong akan bohong terus. Bohong. Iya kalau umur panjang, kalau umur pendek mati. Istrinya bilang Islam, ibunya bilang enggak. Itu jenazah jadi rebutan. Anak nanti bingung lagi. Jangan bohong. Jujur saja. Demikian, wallahu a'lam. Masya Allah, tabarakallah. Ini kita bacakan yang via chat, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Saya memiliki trauma dengan mertua. Saya merasa tertekan dan tidak nyaman. Bahkan hanya berpikir kalau saya baru akan bertemu dengan mereka. Sekarang mereka sudah sangat tua. Saya paham mereka tidak akan bisa terlalu menyakiti saya lagi.
tapi rasa trauma itu sulit dihilangkan. Bagaimana mengatasi hal ini, Ustaz? Salat sunat 2 rakaat, salat sunat hajat, usolli sunnatal hajat, rakaataini lillahi ta'ala. Setelah salat sunat hajat, bawalah makanan yang sudah dimasak, bawakan kain sarung, bawakan mukena, bawakan bukaan puasa, datanglah. Assalamualaikum ibu bapak mertua, ini makanan buka puasa, ini kain sarung untuk sholat, ini mukena. Kita urus saja urusan kita, urusan dia serahkan pada Allah. Dicicipinya makanan gak enak, kain sarungnya jelek, bajunya murahan, itulah ibadah. Itu namanya ibadah. Ada ibadah keluar darah, mati syahid. Ada ibadah keluar keringat, tawaf sa'i. Ada ibadah keluar uang, infak zakat sodakoh. Ada ibadah yang gak keluar apa-apa, sabar. Sabar, sabar. Itulah ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah, tabarakallah. Ini adalah Ustaz yang via chat. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana jika anak perempuan SMP dekat dengan temannya laki-laki, sudah diberitahu dalam agama tidak boleh bilangnya iya, tapi ternyata masih chattingan diam-diam. Nah, bagaimana yang harus saya lakukan, Ustaz? Saya punya keponakan perempuan. Saya nggak sanggup menjaganya. Saya ustadz. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin saya di luar. Saya sadar dengan kelemahan saya. Ponakan saya laki-laki, perempuan, wajib mondok. Saya nggak sanggup mengontrol handphonenya. Saya nggak sanggup ngontrol laptopnya. Apa yang dia tonton, nggak sanggup. Anak saya nanti kalau tamat SD mondok. Kemarin buka puasa, saya bawa ke pondok, saya suruh jalan-jalan, lihat kamarnya, lihat dapurnya. Berawal dari jalan-jalan, nanti suka, lalu dia mondok. Saya nggak bisa menjaga kalau di rumah. Wallahu a'lam. Ini adalah Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya beberapa kali ada kesempatan untuk melanjutkan pendidikan. Namun karena anak saya selalu urung, karena jika sekolah lagi pasti tidak bisa fokus mengurus anak. Tapi banyak yang menyayangkan sehingga saya sering goyah. Adakah nasihat untuk saya, Ustaz, bagaimana baiknya? Pertama, kita mesti punya pendirian, jangan seperti baling-baling di atas bukit mengikut arah angin. Teman ngasih motivasi, semangat. Lihat anak, down. Gak bisa begitu. Perempuan itu prioritasnya anak. Anak tidak bisa dibayar pakai titel profesor, doktor. Anak tidak bisa dibayar dengan SPPD, uang tunjangan. Anak tidak bisa dibayar pakai sertifikat. Anak hanya bisa dengan kasih sayang pendidikan. Anak dulu. Prioritas anak. Nanti anak sudah 3, 4, 5 tahun SD, lanjutkan kuliah. Istri Ustaz Somad kuliah, ya. Bagaimana dengan anak? Ada yang jaga. Dia masuk kuliah pagi, sore sampai malam dengan anak. Kalau bisa ngatur waktu dengan baik, lanjutkan. Kalau mesti meninggalkan luar kota segala macam, prioritaskan anak skala prioritas. Nanti anak sudah agak cukup mampu, mandiri, lanjutkan kuliah. Kalau kuliah gagal, bisa diperbaiki. Kalau anak gagal, nggak bisa di-delete. Skripsi, tesis gagal, bisa tulis ulang. Kalau anak gagal, nggak bisa dibentuk ulang. Wallahu a'lam.
Insyaallah tabarakallah. Sekarang yang via resen ini sudah ada Ibu Tina Adriani. Silakan di open mic, open kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, titipan dari seorang sahabat. Yang pertama yang ingin ditanyakan adalah jika sebuah pernikahan siri, kemudian suami selama beberapa bulan tidak memberikan nafkah, apakah dengan sendirinya pernikahan itu terputus, maksudnya sudah jatuh talak atau bagaimana? Kemudian yang kedua, dalam rumah tangga teman saya ini memang sudah terjadi seperti kesenjangan atau beberapa perselisihan. Nah, di suatu waktu mereka kemudian berselisih pendapat, kemudian istrinya tuh bilang begini, kalau seperti ini terus saya nggak kuat, saya minta pisah saja. Di saat itu juga sang suami langsung menjawab, iya, baik, besok subuh saya keluar dari rumah. Nah, dalam situasi seperti itu tidak ada lagi pembicaraan apapun, suaminya besok pagi langsung keluar dari rumah. Apakah situasi tersebut sudah jatuh hulu atau belum, Ustaz? Demikian, terima kasih banyak Ustaz Abdul Somad. Barakallahu fikum, semoga Ustaz dan seluruh panitia sehat-sehat. Terima kasih banyak kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau suami tidak memberikan nafkah zahir dan batin, menyakiti fisik, istri bisa mengadu ke hakim. Lalu hakim menjatuhkan talak satu. Itu namanya sirat ta'liq yang dibaca oleh suami. Masalahnya nikahnya tidak tercatat di KUA, sehingga istri tidak bisa mengadu ke pengadilan. Itulah maka saya selalu katakan, jangan mau nikah siri. Jangan mau nikah siri. Jangan mau nikah siri. Masalahnya banyak. Nanti kalau suami mati, istri tidak bisa menuntut warisan. Istri yang lain tidak mau memberi karena tidak ada surat. Penisbatan anak bermasalah untuk akte dan lain-lain. Kalau suaminya nakal, istri tidak bisa menuntut. Nah, ini kejadian. Bagaimana solusinya? Solusinya suami itu dipanggil oleh wali. Wali perempuan ada 6. Ayah, kakek, adik, kakak laki-laki, adik laki-laki ayah, kakak laki-laki. Panggil wali. Wali suruh panggil laki-laki ini, suruh dia jatuhkan talak. Itu satu-satunya cara, jatuhkan talak, lalu kemudian setelah 3 bulan bisa menikah dengan orang lain. Kita pisah saja, kata perempuan. Laki-laki itu keluar. Apakah jatuh talak? Tidak jatuh talak. Kalau laki-laki itu tidak ada niat cerai. Kalau dia keluar, dia katakan, saya keluar. Tanya dulu niatnya apa. Kalau dia bilang niat cerai, jatuh talak 1. Kalau dia tidak ada niat, maka tidak jatuh talak. Apakah jatuh khulu? Tidak. Tidak jatuh khulu. Karena khulu itu perempuan yang menggugat. Maka laki-laki suaminya itu mesti ditanya lagi, apa niatmu waktu keluar kemarin? Kalau dia bilang saya niatnya talak, jatuh talak 1. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, tabarakallah. Dilanjut dengan Ibu Diah Didi, silakan. Open mic, Ibu Diah. Baik, kita pending dulu. Ini akan di kolom chat. Assalamualaikum Ustaz. Melanjutkan pertanyaan yang tadi Ustaz, bagaimana hukumnya kalau sudah terlanjur suami saya dan adik-adiknya laki-laki itu kemarin memandikan jenazah ibunya ditemani dengan ibu-ibu pengurus kematian. Pada saat itu saya dan anak masih dalam perjalanan. Terima kasih Ustaz. Innallaha tajawaza an ummati. Allah mengampunkan umatku.
ma akhta'a kalau dia tersilap, tersalah, au nasiya atau terlupa. Wallahu a'lam bishawab. Masyaallah, tabarakallah. Ini adalah takdir Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz izin bertanya, bagaimana cara mengingatkan suami agar suami paham batasan pertemanan dengan rekan kantor wanitanya? Karena suami selalu beralasan kalau mereka sudah seperti saudara dan dulu selalu membantu suami bahkan sebelum suami menikah dengan saya. Sedangkan menurut saya tidak pantas jika rekan kerja wanitanya yang juga sudah bersuami sampai kelewat batas menghubungi suami saya malam-malam untuk minta diisi GoPay dan lain sebagainya. Saya sudah pernah mengingatkan, malah suami tidak terima, malah marah-marah dan menuduh saya yang over dan lain-lain. Mohon sarannya Ustaz, jazakumullah. Wali ibu, ayah, kakek, kakak ayah, adik ayah, kakak ibu, adik, supaya memanggil suami. Wali itu bukan cuma waktu akad nikah, wali itu bertanggung jawab dalam semua hal. Wali memanggil, menasehati suami bahwa kamu laki-laki tidak mahram, jangan bergaul berlebihan. Suami yang tidak sholat itu bukan dinasehati istri, karena laki-laki itu dia ada superior, merasa hebat, merasa lebih berkuasa. Ketika dinasehati egonya naik. Yang menasehati suami adalah keluarga. Keluarga memanggil ustadz. Ustadz jelaskan batasan-batasan. Perempuan sangat sakit hatinya. Jangankan mengetahui suaminya punya pertemanan, say hello pun dia akan sakit. Rasa cemburu perempuan. Ada beberapa hal yang laki-laki tidak boleh bercanda. Di antaranya bercanda tentang masalah perempuan. Karena perempuan amat sangat sensitif. Apalagi sampai menelpon malam-malam dan lain sebagainya. Maka laki-laki perlu faham. Demikian, wallahu a'lam bishawab.